Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan Allah memberi hidayatul bayan atau hidayatul irsyad berupa ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang difahami dengan pemahaman yang benar. Dan juga semoga Allah SWT memberi hidayatul taufik, yaitu dimampukannya kita semuanya, dimampukannya seorang hamba untuk mengamalkan ilmu. Dan buahnya ilmu adalah amal, teman-teman sekalian. Apa artinya kalau kita dititipi, diberi amanah banyak ilmu namun tidak berbuah amal? Laksana pohon yang tumbuh dengan subur namun apa artinya kalau tidak berbuah? Para sahabat sekalian, di sela-sela waktu senggang barangkali sebenarnya saya maupun para sahabat sekalian, sanak famili, bisa saling memberi nasihat, baik melalui nasihat secara langsung, melalui media komunikasi, atau langsung, atau membuat konten-konten nasihat. Yang penting adalah nasihat itu harus berdasarkan ilmu yang bersumber dari sumber-sumber yang sahih. Walaupun kita sederhana, walaupun nasihatnya berisi tentang sedikit, namun itu memiliki kandungan ilmu, tentunya itu manfaat menjadi kebaikan bagi diri yang menasihati dan juga diharapkan untuk yang lain dengan catatan ikhlas lillahi ta'ala, ingin mendapat ridho Allah SWT. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, belum lama saya mendapat kiriman nasihat yang sangat berharga dari seorang teman atau di grup keluarga, ya seingat saya, yaitu tentang 6 jurus andalan syaitan dalam menggelincirkan manusia. 6 trik syaitan dalam menggelincirkan anak Adam. Apa saja 6 tersebut? Nah, masih sedikit ingat, mudah-mudahan ingat yang ke-6 itu. Tapi sebelumnya seingat saya di risalah tersebut disampaikan juga firman Allah SWT di dalam surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100 yang bunyinya, saya sudah membuka mushaf teman-teman, silakan nanti dibuka juga di rumah masing-masing. Jangan sampai dalam sehari kita satu ayat pun tidak membaca Al-Quran, sungguh rugi. Karena apabila kita mengaku cinta kepada Allah SWT, tentunya kita ya gemar membaca surat yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kita. Iya tidak para sahabat sekalian? Nah, kita baca coba surat An-Nahl ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Yang artinya, sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Kemudian ayat 100-nya, pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukannya dengan Allah. Nah, para sahabat sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT, nah mudah-mudahan 2 ayat ini menjadi bagian dari tadabbur kita terhadap firman Allah, khususnya dalam ayat ini yang mana senjata yang paling handal, yang paling tangguh untuk membentengi seorang hamba Allah dari godaan syaitan, yakni tingginya keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana
iman akan tumbuh, iman akan timbul, iman akan semakin subur di dalam qalbu seseorang, ya tentunya dengan menuntut ilmu, dengan mengamalkan ilmu, dengan mempelajari akidah sahihah, akidah Ahlussunnati wal Jamaah, dan juga mengamalkan zikir-zikir harian. Dan itulah cerminan orang-orang yang bertakwa tentunya. Dan itulah benteng yang paling tangguh dalam membentengi diri dari godaan syaitan. Nah, para sahabat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan bahwa dari sebuah risalah ada 6 hal yang dijadikan syaitan untuk menggelincirkan manusia. Apa saja 6 hal tersebut? Yang pertama adalah syaitan akan mengajak anak Adam, syaitan akan mengajak hamba Allah untuk berbuat syirik atau melakukan perbuatan kemusyrikan. Nah, ini adalah dosa besar yang paling besar. Bahkan di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah itu kezaliman yang sangat azim, sangat besar. Jadi dosa besar yang paling besar adalah syirik. Dan ini ditempatkan pada urutan pertama dalam kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Teman-teman sekalian bisa membaca terjemahannya, sudah banyak, 76 hal-hal yang termasuk perbuatan dosa besar atau Al-Kabair. Nah, itu yang pertama, jurus handal yang paling handal, yang paling bisa dihandalkan oleh syaitan adalah mengajak seorang hamba untuk melakukan perbuatan syirik. Nah, itu yang pertama. Bahkan orang yang melakukan dosa syirik sampai akhir hayatnya tidak bertobat, maka niscaya tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu yang pertama. Kemudian apabila syaitan tidak berhasil menggelincirkan anak Adam dari senjata yang pertama yaitu syirik, kemudian syaitan pun tidak berputus asa. Artinya syaitan itu punya track record menggelincirkan manusia dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini, terus bekerja keras agar manusia berpaling dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jurus yang kedua yang didakwahkan oleh syaitan untuk mengajak manusia agar tergelincir, yaitu syaitan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau perbuatan-perbuatan ibadah, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sekalian, kita sadar betul bahwa kita di dalam sehari-hari kita senantiasa mengulang-ulang syahadat kita, yakni asyhadu alla ilaha illallah, yang berkonsekuensi kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang berkonsekuensi salah satunya adalah kita harus beribadah kepada Allah haruslah dengan tata cara yang disunahkan atau dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan kata lain, sering kita dengar, kita wajib ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syaitan ketika tidak berhasil menggelincirkan manusia dengan jalan pertama untuk melakukan perbuatan kesyirikan, maka syaitan akan berkampanye untuk mengajak manusia agar manusia tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita sering melafazkan atau kita sering mendengar, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai umatku, katakanlah wahai Muhammad, maksudnya firman Allah ini tertuju kepada Rasulullah SAW, namun tentunya ibrah bagi umatnya juga. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, oleh karena itu, ittiba adalah wajib bagi kita, orang yang telah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah satu konsekuensinya adalah ya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
di dalam tata cara beribadah, dan sebagainya. Para sahabat sekalian, apabila langkah pertama dan kedua syaitan juga tidak berhasil menggelincirkan manusia, maka langkah yang ditempuh yang ketiga adalah syaitan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Yang tadi disampaikan bahwa dosa besar yang paling besar yang pertama adalah syirik. Kemudian baik syirik kecil maupun syirik besar. Dan tentunya bagaimana kita mengetahui perbuatan itu termasuk jenis perbuatan musyrik atau perbuatan syirik? Tidak ada jalan lain kecuali ngaji apa? Tauhid. Orang yang semakin mengkaji tauhid akan semakin bisa mendeteksi hal-hal yang dapat menyeret kepada perbuatan kesyirikan. Karena lawannya tauhid, ya tentunya itu tadi. Nah, tidak ada jalan lain untuk mengetahui hal-hal yang merupakan perbuatan-perbuatan kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar, dengan tidak ada jalan lain kecuali menuntut ilmu. Banyak kitab-kitab para ulama yang telah ditulis oleh para ulama untuk kita semuanya, untuk kita nikmati, ikhtisar-ikhtisar yang sudah siap saji untuk kita pelajari. Seperti misalnya Al-Usul Salasa, karya Syekh Muhammad bin At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kemudian juga Al-Qawaid Al-Arba, karya beliau rahimahullah ta'ala juga, kemudian juga Kitab Tauhid, kemudian juga syarah-syarah akidah yang lain seperti akidah Wasyitiyah, akidah Tahawiyah, dan seterusnya, Kasyfus Syubhat. Nah, ini adalah kitab-kitab tauhid yang sudah semestinya kita pelajari. Bahkan ya bagaimana kita mengetahui hal-hal yang merupakan perbuatan kesyirikan? Ya tentu dengan mempelajari tauhid. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, bahwa setan akan berkampanye ketika tidak berhasil menggelincirkan manusia dari jalan syirik maupun jalan yang menyelisih sunnah, kemudian jalan yang ketika mengajak orang untuk berbuat dosa besar, maka setan akan menggelincirkan manusia dengan manusia bermudah-mudah untuk melakukan dosa kecil. Dosa kecil. Kita perhatikan, teman-teman sekalian, sebagai nasihat untuk pribadi khususnya, dan juga semoga bermanfaat untuk keluarga dan juga teman-teman, bahwa ketika para ulama melihat atau tergelincir kepada dosa kecil pun, para ahli ilmu itu takut bagaikan gunung yang akan runtuh dan menimpa dirinya. Pada gunung di depan mata seolah-olah akan menimpa pada dirinya. Itu adalah para ahli ilmu ketika tertimpa dosa kecil. Itu adalah dosa kecil. Sedangkan kita ketika melakukan perbuatan dosa kecil sekalipun, kita sering menyepelekan. Jadi seolah-olah tergambarkan bahwa dosa kecil seperti lalat yang hinggap di hidung, ada kibasan udara dari tangan aja sudah pergi. Nah, kita menganggap dosa kecil remeh seperti itu, sehingga setan pun dengan riang gembira menggelincirkan manusia dengan bermudah-mudahan untuk melakukan dosa, sekalipun itu dosa kecil. Dan kita sadar betul bahwa gunung yang indah dari jauh nampaknya dan tersusun semakin tinggi, tidak lain adalah tersusun dari butiran-butiran pasir yang kecil, kemudian kerikil-kerikil, kemudian batu, terus menggunung sehingga besar, menjadi gunung yang besar dan nampak indah. Dan itulah hakikatnya, tiada dosa kecil yang dilaksanakan terus-menerus, melainkan itu adalah menjadi dosa besar. Itu adalah trik syaitan dalam menggelincirkan manusia, merupakan trik yang ke-5. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-6 dari risalah yang saya baca, mudah-mudahan manfaat, yaitu ketika syaitan tidak berhasil menggelincirkan manusia dari pintu pertama yaitu syirik, pintu kedua adalah
mengajak manusia untuk melakukan ibadah atau menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah mengajak manusia untuk melakukan dosa besar. Kemudian yang keempat adalah mengajak manusia untuk bermudah-mudahan melakukan dosa kecil. Maka yang keenam adalah menggelincirkan manusia yang rajin ibadah, namun tidak memperhatikan skala prioritas. Begitulah gampangannya, yaitu tidak melihat mana yang afdol, mana yang tidak afdol. Sama-sama melakukan ibadah, namun sangat halus sekali trik syaitan menggelincirkan manusia, yaitu orang terbuai dengan amalan yang tidak afdol daripada mengejar amalan yang afdol. Contohnya misalnya, sama-sama berzikir, namun zikir yang afdol ketika terkumandangkannya adzan, kita mendengar, maka adalah zikir yang afdol adalah menjawab adzan, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, itu adalah yang kelima. Afwan, tadi bukan keenam ya, kelima. Kemudian, apabila yang pertama sampai kelima tidak berhasil pula, masih ada jalan lain yang syaitan kampanyekan untuk menggelincirkan manusia, yaitu orang akan terbuai oleh perbuatan-perbuatan yang pada asalnya adalah mubah. Jadi, orang yang melakukan perbuatan yang pada asalnya mubah, ketika ditimbang secara syar'i adalah perkara yang boleh-boleh saja, namun di dalam melaksanakannya adalah berlebih-lebihan, maka ini merupakan pintu-pintu syaitan dalam menggelincirkan manusia. Mubah misalnya apa? Misalnya adalah kita hobi olahraga. Ketika olahraga itu berlebih-lebihan, melalaikan waktu sholat 5 waktu, melalaikan perkara-perkara lain, sampai melalaikan keluarga yang wajib untuk diurusi, maka ini adalah perkara yang sebenarnya mubah, namun di dalam melaksanakannya berlebih-lebihan. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu bagian tanda dari kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apakah olahraga tidak bermanfaat? Tentu bermanfaat, teman-teman sekalian. Namun, seyogianya kita tahu diri, tahu waktu, dan tidak kebablasan sehingga kita melalaikan berbagai kewajiban. Nah, ini adalah 6 hal yang kita harus waspadai, dan semoga Allah SWT menambah bekal ilmu untuk bekal amal soleh kita, sehingga dengan bertambahnya ilmu, dengan berbuahnya ilmu menjadi amal soleh, maka sebagaimana firman Allah tadi, maka semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan itulah sekuat-kuat benteng atau perisai diri bagi seorang muslim dari tipu daya syaitan yang sebenarnya lemah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi dan juga keluarga terutama. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman saya dimanapun berada. Demikian, apabila ada salah perkataan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.